Marketeers, selamat datang di program Semarak Nusantara. Program ini Marketeers TV hadirkan khusus untuk menyambut Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun. Selama sebulan penuh, Marketeers TV akan menghadirkan berbagai konten untuk memperkuat kembali rasa kecintaan dan nasionalisme. Saya Delia Amanda yang akan menjadi host pada hari ini. Nah, untuk tema hari ini, kita akan membahas tentang Merdeka Creativity Campaign. Melalui pembahasan ini, kita akan membedah strategi kampanye pemasaran pada momentum perayaan kemerdekaan. Dan untuk pembahasan kita tersebut, Marketeer sudah kehadiran tamu istimewa yang expert di bidangnya. Langsung saja kita sapa tamu istimewa Marketeers hari ini. Ibu Elvi Rofikotul Hidayah, Senior Vice President Pemasaran PT Pegadaian Persero. Halo Bu Elvi. Halo Mbak Delia, halo teman-teman Marketeers. Apa kabar nih Bu? Ya, alhamdulillah baik. Mudah-mudahan teman-teman juga Mbak Delia dan teman-teman Marketers juga selalu sehat di era pandemi ini, tetap mengikuti prokes supaya kita tetap bisa melewati pandemi dengan aman dan sehat. Amin. Semoga semuanya sehat ya, Bu. Dan terima kasih, Bu, telah berkenan hadir pada hari ini untuk ngobrol dan berbagi insight bersama kita di sini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang kampanye pemasaran. Pegadaian sebagai pemberi pinjaman dengan jaminan barang bergerak baik secara konvensional maupun syariah, serta bisnis pendukung pegadaian seperti pembiayaan usaha mikro, cicilan dan tabungan emas, cicilan kendaraan bermotor, pembiayaan haji dan wisata syariah, serta aneka jasa lainnya, pasti sudah punya agenda ya, Bu? Ya, tentu kita punya agenda pada bulan Agustus ini, juga ada momen-momen yang spesial, khusus di tanggal 17 Agustusnya, Mbak Delia. Nah, kebetulan nih Bu, tentunya para marketeers penasaran nih, apa sih yang disiapkan oleh Pegadaian, khususnya untuk bulan Agustus ini, dan punya momentum spesial yaitu perayaan kemerdekaan. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita sudah bersama Ibu Elvi, ahlinya pemasaran di Pegadaian. Langsung saja kita tanya-tanya marketeers. Nah, Bu Elvi, bagaimana Pegadaian melihat momentum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini? Adakah perbedaan dibandingkan tahun lalu? Karena seperti yang kita ketahui ya Bu, dalam 1 tahun terakhir ini Indonesia harus menghadapi pandemi COVID-19. Ya, memang perayaan Hari Kemerdekaan memiliki makna yang lebih mendalam 2 tahun terakhir ini, Mbak Delia. Dan tentu ini karena adanya pandemi, adanya perubahan apa yang terjadi karena ada pandemi ini, maka nilai-nilai nasionalisme, rasa persatuan dan kepedulian terhadap sesama semakin terasa di masa pandemi ini. Bila sebelum pandemi itu momentum kemerdekaan mungkin Agustusan itu sering dirayakan dalam bentuk lomba-lomba, bertemu dengan baik itu RT, kelurahan, kantor dan lain sebagainya merayakan dengan sukacita, tetapi pada saat pandemi seperti ini Agustusan akan lebih dirayakan untuk saling berempati, membantu sesama dan membantu pejuang garda terdepan bangsa dalam mengatasi pandemi. Seperti kita pada bulan kemarin, kita sampai dengan awal bulan ya, kita mengadakan promo Sahabat Peduli untuk menggugah empati masyarakat dengan investasi sekaligus donasi yang diberikan setiap kali mereka bertransaksi berupa diskon, tetapi pada saat mereka melakukan transaksi itu sudah kita hitung donasi yang akan kita berikan. Jadi nanti donasinya dari Pegadaian, tetapi nasabah itu bisa melakukan transaksi investasi dan berdonasi. Dan sebagai perusahaan yang memiliki visi, salah satunya adalah menjadi agen inklusi keuangan terbaik pilihan masyarakat Indonesia, tentu Pegadaian akan tetap konsisten dengan tujuannya untuk melakukan edukasi terkait dengan investasi emas dan dana darurat. Pegadaian akan melakukan beberapa program promosi, edukasi dan juga giveaway kepada masyarakat atau kepada nasabah Pegadaian pada bulan Agustus ini, Mbak Delia. Baik Bu, jadi Pegadaian ini melihat momentum kemerdekaan Republik Indonesia sebagai rasa saling berempati ya Bu dalam menghentikan COVID-19 ini, dan Pegadaian juga mengadakan promo Sahabat Peduli untuk berdonasi ya Bu? Ya, pada awal Agustus kemarin dan beberapa bulan sebelumnya kita masih ada program Sahabat Peduli.
Baik, Bu Elvi. Nah, apa sih yang sudah disiapkan oleh Pegadaian dalam menyambut momentum kemerdekaan Republik Indonesia ini, Bu? Lalu peluang apa yang dimanfaatkan oleh Pegadaian? Ya, momen hari besar itu selalu menjadi peluang sekaligus tantangan bagi setiap brand untuk melakukan recall brand di tengah meriahnya atau di tengah noise-nya komunikasi yang ada di media. Tentu tren industri yang selalu membuat program promosi atau maupun membuat program khusus di hari-hari besar ini membuat nasabah cenderung untuk menunggu promo yang menarik pada momen besar apa ya gitu, dan mereka biasanya akan memanfaatkan, sehingga seringkali nasabah sudah mengantisipasi hari besar dengan keinginan untuk bertransaksi. Dan memang momentum tantangan tersendiri ini yang mungkin harus dibuat oleh Pegadaian agar tetap menarik dan menjadi salah satu pilihan dari banyaknya transaksi yang ditawarkan kepada masyarakat. Kurang lebih gitu Mbak Delia. Nah, Ibu kan tadi sempat menyinggung tantangan yang dihadapi oleh para brand dalam momentum kemerdekaan spesial ini ya, Bu, Iya, terutama kemerdekaan 17 Agustus. Nah, seberapa penting sih, Bu, momentum tersebut bagi Pegadaian? ya. Sebenarnya kalau di sisi lain momentum ini tentu seluruh brand itu juga melakukan promo besar ya untuk menarik nasabah. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pegadaian dan mungkin perusahaan atau brand-brand lain gitu. Bagaimana kita memberikan sesuatu campaign yang menarik, berbeda, namun tetap sejalan dengan kebutuhan customer, serta tetap menjadi tema dan momen yang ingin kita manfaatkan. Artinya ketika sesuai dengan strategi korporasi, kemudian kita jalankan, dan harapannya ini sesuai dengan keinginan atau harapan dari nasabah. Baik, Bu. Jadi Pegadaian ini mengadakan kampanye-kampanye menarik ya, Bu? Tidak Ya, hanya menarik, tapi juga harus sesuai dengan kebutuhan dari nasabah itu sendiri. betul. Nah, Bu, strategi apa yang dilakukan untuk mendorong peningkatan jumlah pengguna jasa di Pegadaian, Bu, selama momentum kemerdekaan ini? Karena seperti yang kita ketahui ya, Bu, mindset masyarakat sudah identik dengan promo dan acara-acara seasonal atau musiman yang selalu dilakukan para brand. Ya, terkait dengan dampaknya ya, mungkin sebenarnya momen hari raya, tahun ajaran baru, kemudian gajian itu menjadi lebih prioritas karena memang momen-momen tersebut ada dan untuk kebutuhan nasabah akan dana ataupun kebutuhan nasabah akan berinvestasi yang bisa kami garap menjadi satu transaksi. Namun dari sisi branding gitu ya, momen 17-an Agustus ini cukup penting, terutama kondisi seperti saat ini di mana nasionalisme sedang menjadi tren dan cukup berkembang. Apalagi belum lama ini ada momentum atlet-atlet nasional berhasil mendapatkan medali dari Olimpiade. Di mana kalau saya melihat di televisi gitu pada saat penayangan lagu Indonesia Raya dan berkibarnya bendera itu, saya rasa itu sudah menjadi detik-detik yang membuat kita semua haru dan timbul rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Dan tentunya ini menambah lagi kebanggaan dan nasionalisme masyarakat secara umum. Baik, Bu. Nah, tadi kan Ibu sempat bilang ya, Bu, kalau strategi yang dilakukan Pegadaian ini dengan branding dari Pegadaian Ya. itu. Nah, untuk mendorong peningkatan jumlah pengguna jasa tersebut seperti apa, Bu? Ya, ini kita melakukan program promosi dari penjualan itu untuk khusus bulan Agustus ini gitu. Kita ada promo untuk ASN dan guru ya. Kita melihat guru itu sebagai salah satu pahlawan bangsa dengan tantangan yang saat ini dihadapi pada saat pandemi, bagaimana mereka tetap harus mendidik, mengawal supaya ilmu yang harus diserahkan atau dideliver kepada siswa itu bisa tercapai. Di sisi yang lain, teknologi juga masih ada tantangan tersendiri dan kami mengapresiasinya yang layak dan layak untuk diberi keuntungan di hari kemerdekaan. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita juga ada promo penjualan yang namanya gebyar, di mana seluruh produk Pegadaian, baik itu produk gade, non gade, termasuk khusus untuk nasabah existing, kami melakukan promo atau sweetener. Kemudian kami juga ada dalam bulan Agustus ini kemarin
baru tanggal 12 Agustus kemarin kita melakukan edukasi atau webinar inspirasi emas dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang terpilih, di mana kita menghasilkan financial planner, kemudian konten kreator. Kalau financial planner itu ada Prita Gozi, kemudian ada Pak Melvin Mumpuni, ada Pak Freddy, ada Bu Felicia Putri, ada Pak Jonathan N, dan lain-lain. Itu menjadi salah satu narasumber dengan tujuan kita bisa mengedukasi semakin banyak masyarakat untuk lebih paham terkait pentingnya dana darurat dan pentingnya literasi keuangan. Dan webinar ini dilakukan secara nasional dan tentu tujuannya adalah kita bisa meningkatkan literasi keuangan. Dan yang terakhir, ini besok tanggal 17 Agustus di puncak acara yang akan dilaksanakan, nanti kita akan melaksanakan campaign Emas Merdeka, di mana kita akan melaksanakan bonus emas atau memberi bonus emas kepada nasabah yang mencicil emas melalui aplikasi Pegadaian Digital. Dan harapannya kita masyarakat yang bergeser ya, nasabah Pegadaian itu bisa bergeser dari tradisional channel, bisa mencoba melaksanakan atau transaksi melalui aplikasi Pegadaian Digital. Ini kerjasama dengan Galeri 24, di mana tema bonus emasnya ini adalah seiring dengan tema kemerdekaan. Kalau tema kemerdekaan itu kalau nggak salah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Nah, hadiah yang kita berikan kepada nasabah yang bertransaksi melalui aplikasi Pegadaian Digital, khususnya untuk cicil emas batangan, itu bertumbuh. Jadi tumbuh kayak dari daun, punya satu daun ya di packagingnya, sampai berbunga. Kalau sampai satu paket, misalnya cicilnya 25 gram, maka dia dapat satu paket khusus emas batangan terdiri dari 5 gitu. Dan itu kami berikan khusus kepada mereka, dan hanya satu hari, hanya pada hari itu, dan siapa yang tercepat. Jumlahnya 760 saja yang berhak. Nanti kalau lebih dari 760 maka tidak dapat. Hanya 760 nasabah yang bertransaksi yang berhak mendapatkan bonus itu. Mungkin itu Mbak, campaign untuk mendatangkan transaksi di bulan Agustus ini. Oh, banyak banget ya Bu, campaign-campaign dilakukan Pegadaian nih di bulan Agustus. Ada promosi penjualan promo ASN dan guru-guru, ada gebrak-gebiar, lalu ada webinar inspirasi emas, dan terakhir nanti puncaknya ada campaign Emas Merdeka. Ini Pegadaian memberikan bonus-bonus emas di aplikasi Pegadaian ya, Bu? Betul Mbak Delia. Nah Bu, kalau biasanya Pegadaian ini menginformasikan acara atau promo-promo tersebut kepada para nasabah ini lewat mana saja, Bu? Seperti halnya momentum kemerdekaan ini kan banyak banget ya Bu promonya. Ya, channel pemasaran yang kami lakukan ini kami melalui, kalau saat ini existing gitu ya, untuk komunikasi di masa-masa pandemi ini paling banyak difokuskan pada media digital dan media sosial, karena kami mengikuti tren digital yang semakin banyak diakses. Selain itu, kita juga channel-channel yang tradisional seperti billboard, media elektronik, kemudian seperti TV, radio, kemudian media cetak juga masih kami pergunakan untuk momentum tersendiri gitu ya. Dan tentu aset outlet ini yang paling banyak karena terdistribusi di 4.000 lebih outlet. Ini juga masih kami gunakan, tentu kami tetap menjaga komunikasi yang ada di outlet juga. Nah, jadi buat para marketeers yang ingin melihat promo, event, ataupun momen spesial dari Pegadaian bisa melalui media digital dan media sosial milik Pegadaian ya, Bu? Betul, setuju. Jangan lupa di media sahabat Pegadaian dan Pegadaian ID itu untuk di media sosialnya. Nah, dicatat nih buat para marketeers. Marketeers, masih banyak insight menarik yang akan kita bahas bareng Bu Elvi. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Halo Marketeers,
Kembali lagi dalam perbincangan dengan Ibu Elvi Rofikotul Hidayah, Senior Vice President Pemasaran PT Pegadaian Persero. Nah, Marketeers, kalau sebelumnya kita sudah membahas strategi pegadaian dalam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, sekarang kita akan membahas strategi pegadaian dalam menggait anak muda, khususnya di momentum kemerdekaan Republik Indonesia ini. Nah, Bu Elvi, seperti yang kita sudah ketahui ya, Bu, para generasi milenial sudah memasuki usia produktif yang sebagian besar telah menempati posisi strategis atau setidaknya sudah naik level di pekerjaan mereka. Nah, Ya, sekarang para pekerja ini juga mulai bergeser nih, Bu, dari generasi milenial ke Gen Z yang kini sudah mulai ikut mengambil peran dalam dunia kerja. Nah, ya. lalu bagaimana antusiasme generasi milenial maupun Gen Z ini terhadap penggunaan jasa di pegadaian? Ya, terima kasih Mbak Delia. Ini menarik, pertanyaan yang menarik. Seberapa persen sih generasi milenial sudah menggunakan produk-produk pegadaian gitu? Kalau dari data riset kita gitu ya, data riset kita atau data yang ada pada media sosial kita gitu, pengguna paling banyak kita itu adalah di usia 24 sampai 35 tahun atau generasi milenial gitu. Kemudian baru disusul generasi yang di atasnya, yang di atas 45, dan nomor tiganya baru di generasi yang 16 sampai 24 atau generasi zilenial gitu. Nah, tentu kami komunikasi yang kami pergunakan untuk bisa menjangkau mereka gitu dari transaksi itu menggunakan komunikasi yang seiring atau sejalan dengan komunikasi yang setara gitu dengan generasi milenial itu. Misalnya tren-tren yang ada di media sosial gitu, seperti bagaimana kita menyusun sebuah materi yang relate dengan mereka. Dan baru-baru ini kami mengeluarkan satu web series gitu ya, judulnya Kelak, dan ternyata mendapat respon yang luar biasa web series ini, karena biasanya milenial ini kan dalam menyusun perencanaan keuangan belum pandai-pandai banget gitu. Kita edukasi melalui web series gitu, dan responnya sangat sangat antusias, bahkan sudah mencapai puluhan ribu penonton gitu ya, bahkan kalau dijumlah sih sudah ratusan gitu. Dari mereka komentar yang muncul di YouTube, kami tampilkan di YouTube-nya Pegadaian gitu. Komentarnya adalah semuanya sampai kepada emosional ya, sampai misalnya contohnya gini, siapa yang bawa bawang ke sini ya gitu. Karena edukasinya itu sedemikian relate dengan apa yang dialami. Misalnya ketika ini kita berbicara tentang pasangan pengantin muda dan berencana punya rumah. Kan mungkin untuk memiliki rumah perlu beberapa tahapan. Iya, Dan setuju. kita edukasi hal-hal problem-problem pada saat awal-awal nikah, biasanya bagaimana merencanakan untuk membeli kendaraan, bagaimana merencanakan untuk bisa memiliki hadiah pada saat ulang tahun dan lain sebagainya. Itu kita relate-kan soft selling banget dengan produk Pegadaian. Itu salah satu komunikasi yang kita gunakan untuk menarik milenial untuk masuk ke Pegadaian gitu ya, mengenal kepegadaian dari produk awareness dulu. Kemudian di sisi yang lain gitu ya, kita juga ada aplikasi Pegadaian Digital. Ini adalah seiring sejalan agar mereka bisa datang atau secara tidak langsung mereka menggunakan aplikasi itu sehingga ketika mereka mempunyai masa depan gitu ya, berharap masa depannya bagus dengan menyimpan atau menyisihkan dana darurat dari penghasilan yang dia terima. Nah, ini tentu dari riset-riset yang kita lakukan, kita mendukung untuk bisa mencapai atau menyasar milenial atau zilenial itu, Mbak. Wah, menarik ya, Bu. Ternyata generasi milenial itu paling banyak ya, Bu, di Pegadaian sendiri. Dan Ya, Pegadaian ini cukup kreatif nih, Bu, dengan membuat webinar sebagai edukasi kepada para milenial, khususnya yang mau series mulai selain mengatur ya, keuangan ya, Bu? selain webinar kita juga ada web series, Mbak. Oh iya, web series juga ya, Bu? Ya, ya. Judulnya Telak. Kelak, ya, di Telak YouTube ya? Pegadaian, ya. Kita bisa saksiin di mana tuh, Bu? Di YouTube-nya Pegadaian, Mbak. Di situ kalau di searching aja Kelak Mhm, mhm. Pegadaian gitu udah langsung muncul, ada 4 episode
Dan itu kami memang yang main di situ kan milenial gitu ya. Jadi bahasa-bahasa yang disampaikan itu bahasa-bahasa milenial. Problem yang ada pun biasanya adalah problem-problem yang dihadapi oleh milenial dan kita edukasi dengan secara soft selling. Wah, keren nih Bu. Jadi kita bisa belajar lewat tontonan yang disajikan oleh Pegadaian ya Bu. Nggak Betul, cuma betul, langsung betul. menjual Pegadaian itu, tapi pelajaran nilai-nilai keuangan juga bisa kita ambil di situ. Betul Mbak Didi ya. Iya. Nah Bu, tadi kan Ibu sempat bilang kalau untuk menggayat generasi milenial itu dengan soft selling, yaitu Soft membuat selling. web series ya Bu. Iya. Ada nggak sih strategi lain Bu untuk memperkenalkan jasa Pegadaian ini kepada anak muda? Karena istilah gadai ini kan sesuatu yang bukan familiar ya Bu bagi generasi muda sekarang. Iya, selain dengan web series, sebenarnya kita punya cafe, The Gade Cafe and Gold ini sebenarnya salah satu tools untuk bisa mendekati masyarakat atau generasi milenial untuk datang karena mereka menyukai kafe kan gitu, menyukai kopi, menyukai tempat-tempat Instagramable gitu ya, bisa foto di situ, kemudian dengan wifi yang kuat sehingga bisa nongki-nongki gitu di tempat itu. Dan campaign-campaign yang dilakukan oleh The Gade Cafe and Gold ini juga seiring sejalan dengan yang dilakukan oleh Pegadaian. Cuman memang bahasa yang dikemas di The Gade Cafe and Gold benar-benar bahasa yang digunakan untuk para milenial gitu. Di sisi yang lain, selain ada kafe, kita juga dalam penerimaan pegawai gitu ya. Mungkin saya update Mbak, di Pegadaian itu sekarang komposisi pegawai milenial gitu yang lebih muda itu sudah mendidiki lebih dari 60%. Artinya ketika kita masuk ke Pegadaian mungkin yang paling banyak ditemui adalah generasi-generasi milenial itu gitu karena memang kemarin di 3 tahun terakhir sudah menerima pegawai baru dari kalangan milenial. Itulah mengapa di kantor ini mungkin kalau boleh dibilang di divisi pemasaran 90% adalah tim kami itu milenial. Yang tua cuma saya sama 2 orang tim saya. Yang lainnya itu semua milenial. Maka suasana ruangan, suasana bagaimana kami berkomunikasi, bahkan sudut ruangan kami itu ada satu sudut namanya Galaksi Idea, di mana semua orang bebas menulis ide-ide untuk perbaikan perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian ada satu sudut yang memang biasanya lah kalau tempat desain kreatif itu kan suka jenuh gitu. Ada satu tempat khusus yang di situ ada snack-snack khas milenial. Pada saat mereka jenuh, dia bisa ngambil snack itu supaya bisa kembali berpikir jernih, mencetak desain yang bagus, menuangkan ide yang bagus. Setelah itu biasanya mereka udah langsung santai, kemudian bercanda, kemudian bisa menemukan ide-ide atau gagasan-gagasan baru untuk strategi marketing atau strategi campaign atau strategi yang berkaitan dengan divisi pemasaran. Dan itu saat ini sedang berjalan. Lalu kita akomodasikan gitu ya, kita kolaborasikan pada saat pandemi seperti ini, itu pun bisa kita lakukan melalui Zoom seperti ini gitu, meskipun tidak bertatap muka gitu. Kita juga melaksanakan pertemuan rutin yang membuat suasana menjadi lebih segar gitu ya. Misalnya TikTokan bareng dalam Zoom gitu. Pada saat refresh akhir minggu dan harapannya dari situ bisa membuat mereka bisa mencetuskan ide bagaimana membuat strategi komunikasi dengan nasabah atau customer atau masyarakat yang sesuai dengan tren yang ada saat itu. Kurang lebih begitu Mbak Delia. Oh, menarik nih Bu. Ternyata 60% Pegadaian itu dari generasi milenial ya Bu? Sekarang ya, sudah hampir lebih dari 60%, Mbak. Wow. Terus tadi Ibu juga sempat nyinggung ada The Gadai Cafe. Iya. Kafenya itu di mana, Bu? Ini sudah ada hampir di seluruh area ya. Hampir kalau di Jakarta ini banyak nih mulai di Keramat di kantor pusat, kemudian ada di Bekasi, ada di Kebayoran Baru, terus di Bandung, hampir di seluruh kota besar sudah ada. Kemudian dan itu pun ini ada event baru di 25 provinsi. Ini juga
dalam rangka bisa mendekati milenial dengan festival Goes nasional gitu ya. Mereka bisa melaksanakan hobi gitu ya, di mana mereka community itu bisa melaksanakan hobi olahraganya di saat pandemi, tetapi virtual gitu. Dan ngumpulnya nanti berangkatnya misalnya dari The Gade Coffee and Gold. Artinya kita menyasar juga community marketing supaya bisa dekat dengan segmen milenial ini. Wah, ternyata udah banyak ya, Bu, cabang-cabang dari The Gade Cafe and Gold ini. Ya, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kita kalau datang ke sana itu, apa Bu yang kita dapatkan diferensiasinya dibandingkan kafe-kafe lain? Ya, kalau di The Gade Coffee and Gold itu ketika masuk gitu ya, ada kopinya itu adalah kopi yang spesial. Kalau dari kopinya dulu ya, kita ngomong kopinya dulu, kopinya itu kopi yang spesial. Bahkan kalau joke di antara kami itu biasanya kopi itu ditambahi air gitu, air ditambahi kopi. Kalau ini kopi dimasaknya itu sedemikian rupa sehingga rasanya itu paling enak gitu menurut saya ya. Kemudian yang kedua, packaging, selain tadi saya sampaikan ruangannya bagus, packagingnya itu juga ada sebagai alat untuk komunikasi. Misalnya di cangkirnya, kemudian tampilan-tampilan yang ada di situ, nama-nama produknya itu ada relate dengan Pegadaian. Misalnya nama kopinya kopi Fun Learning gitu. Nah, ketika namanya kopi Fun Learning itu adalah nama Pegadaian di masa dahulu namanya Fun Learning. Jadi sebenarnya ini diriletkan dengan Pegadaian, kemudian ada edukasi produk di cangkirnya, ada edukasi produk juga di media-media yang ada di situ, misalnya di TV, kemudian di meja, dan lain sebagainya. Itu ada sebagai sarana komunikasi produk-produk Pegadaian untuk kafe yang pada saat ada customer datang. Harapannya mereka bisa mengenal Pegadaian. Wah, menarik nih, Bu. Dari packaging yang disajikan juga mengedukasi customer yang datang ya, Bu? Betul. Jadi kita bisa belajar dari menu-menu maupun TV ataupun cangkir-cangkir yang ada tulisan-tulisannya, Bu. Menarik, Bu. Ya, betul. Di cup-cupnya itu ya, Mbak ya. Nah, Bu Elvi, kalau sedang ada momentum tertentu seperti kemerdekaan Republik Indonesia sekarang ini, strategi pemasaran seasonal atau musiman apa yang Pegadaian lakukan untuk mengoptimalkan penggunaan jasa Pegadaian, Bu? Ya, secara tentu kita melihat kalau strategi ini masih menginduk pada strategi korporasi ya, di mana di strategi korporasi kita lebih pada ada bagaimana kita mencapai nasabah baru, meningkatkan OSL atau kinerja perusahaan, sekaligus ujung-ujungnya nanti akan ke laba. Dan kita pengen mendatangkan traffic kepada aplikasi Pegadaian Digital karena pada saat 17 Agustus kan hari libur di mana outlet mungkin tutup gitu ya. Dan kita pengen mendatangkan traffic pada aplikasi Pegadaian Digital sehingga harapannya semakin banyak orang bisa mengenal aplikasi, semakin mudah buat Pegadaian untuk bisa migrasi dari hybrid channel ke modern channel. Dan ketika kita sudah bisa bergeser ke modern channel, tentu ini akan mendorong kita atau mendorong Pegadaian untuk bisa survive di masa disruption ini, Mbak. Jadi Pegadaian sekarang lebih mendorong di dalam aplikasi Pegadaian itu ya, Bu, untuk membuat menjadi modern channel. Ya, berbagai selain di aplikasi juga kita juga partnership dengan e-commerce, Mbak. Ada di Tokopedia, ada di Shopee, kemudian ada di agen Bukalapak, kemudian nanti juga mungkin akan ada dengan partnership yang lain, dan produknya pun semakin kita review kembali supaya relate dengan kebutuhan customer melalui riset-riset yang kami lakukan. Jadi untuk memperluas jangkauan juga nih, Bu, karena berpartnership dengan e-commerce yang digaungi oleh anak muda sekarang. Betul. Lalu Bu, apa tolak ukur keberhasilan strategi pemasaran yang telah dilakukan Pegadaian? Adakah concern khusus yang diberikan Pegadaian untuk mengukur keberhasilan tersebut, Bu? Ya, pada saat kondisi seperti ini, setiap program komunikasi yang dilakukan itu tentu
berkaca pada kita ingin ada semakin banyak orang mengenal Pegadaian, kemudian semakin banyak orang tertarik, semakin banyak orang bertransaksi, mendatangkan traffic, dan harapannya semakin banyak nasabah baru. Di sisi yang lain, kita juga mengoptimize dari data nasabah Pegadaian itu sendiri yang cukup besar, sudah lebih dari 16 juta. Ini adalah satu jumlah database yang cukup besar, seandainya setiap nasabah itu bisa bertransaksi semakin banyak produk-produk Pegadaian. Karena dari jumlah Pegadaian itu memiliki produk dan fitur gade, non-gade, dan emas. Ini pun kalau mereka cross-selling bisa sama. Misalnya satu nasabah tidak hanya bertransaksi satu produk, itu tentu sudah merupakan potensi yang sangat besar. Harapannya bisa mendatangkan revenue buat Pegadaian, dan keberhasilan dari program pun akan dinilai dari pencapaian hal tersebut, Mbak. Wah, jadi semakin banyak orang yang mengenal, menggunakan, dan bertransaksi di Pegadaian, membuat tolak ukur dari Pegadaian itu sendiri ya, Bu, jadi menambah nasabah baru. Menambah nasabah baru, menambah OSL, dan menambah tentu terakhirnya adalah menambah laba. Baik, Bu Elvi. Tolak ukurnya, Mbak. Ya. Nah, Bu, pertanyaan terakhir nih, Bu. Apa harapan dan pesan Bu Elvi untuk pengguna jasa Pegadaian di seluruh Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Delia untuk sahabat-sahabat semua yang sudah menggunakan atau yang belum. Mari kita merencanakan masa depan itu dengan memiliki dana darurat. Tentu dari sekian banyak pendapatan kita perlu sisihkan khusus untuk bisa memiliki dana darurat untuk menggapai visi atau mimpi di masa yang akan datang. Karena dengan dana darurat yang kita miliki, kita bisa mewujudkan mimpi. Di sisi yang lain, jangan khawatir gitu ya, produk-produk Pegadaian ini semakin banyak, selain gade, kita juga ada investasi emas, di mana investasi emas ini juga semakin beragam, mudah gitu ya, mudah dilakukan melalui aplikasi Pegadaian digital, cukup rebahan, bisa transaksi. Kemudian ada juga gade saham gitu ya, bagi masyarakat yang sudah memiliki saham, bisa melaksanakan atau bisa melakukan gade saham, tidak hanya untuk kebutuhan produktif, tapi kebutuhan konsumtif, juga bisa melakukan transaksi di Pegadaian melalui gade saham, atau bagi mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi masih terkendala pembayaran, misalnya sudah memiliki tagihan gitu ya, bisa menggunakan produk pinjaman produktif atau digital lending di Pegadaian, dan itu semua tujuannya adalah untuk bisa memfasilitasi masyarakat Indonesia untuk merencanakan masa depan dengan lebih baik. Jangan lupa manfaatkan momentum 17 Agustus, mendapatkan bonus emas dengan cicil emas melalui aplikasi Pegadaian digital, dan hanya 1 hari dan hanya 760 orang pertama saja. Mungkin gitu tambahannya Mbak Delia pada momentum Merdeka tahun 2021 ini. Terima kasih Mbak Delia. Baik, Bu Elvi. Nah, marketeers, dari perbincangan dengan Bu Elvi hari ini, dapat disimpulkan bahwa Pegadaian mengajak masyarakat, terutama anak muda nih, untuk merencanakan masa depan dengan melakukan dana darurat. Bukan hanya sebagai digadai saja, sekarang juga di Pegadaian sudah bisa melakukan investasi emas, saham, dengan mudah melalui aplikasi Pegadaian. Nah, marketeers, demikian perbincangan kita hari ini. Terima kasih kepada Ibu Elvi Rofikotul Hidayah, Senior Vice President Pemasaran PT Pegadaian Persero. Sudah berbagi, memberikan insight dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih Mbak Delia, makasih juga teman-teman semua. Salam sehat selalu dan bahagia tentunya. Salam sehat. Nah, semoga pandemi ini cepat berlalu agar semua sektor perusahaan bisa berjalan normal seperti biasanya. Saya Delia Amanda beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Stay safe, stay healthy Indonesia. Salam merdeka.